Jumpa lagi di Renungan Indri hari ini. Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita memohon rahmat Tuhan melalui tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 32 sampai 45. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan mereka. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu." Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Indri yang diberkati Tuhan, ketika 2 murid Yesus, Yakobus dan Yohanes, datang kepadanya meminta posisi dan kehormatan di samping kiri kanan Yesus, tentu mereka punya gambaran dan bayangan tersendiri bagaimana nantinya ketika ada dekatnya dengan Yesus berada di samping kiri kanan Yesus. Tetapi permintaan kedua murid itu dijawab oleh Yesus. "Kalian tidak mengerti apa yang kalian minta." Tentu kedua murid itu menjadi
kaget. Apa maksud Yesus mengatakan demikian? Yesus melanjutkan dengan menggambarkan kerajaan dunia dan kerajaan yang sedang dibangun oleh Yesus. Kemudian Yesus melanjutkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Model baru, alternatif yang ditawarkan oleh Yesus untuk menantang kedua muridnya yang meminta kedudukan dan posisi. Yesus menawarkan, mau mencari kehormatan, mau mencari kebesaran, jadilah pelayan, jadilah hamba. Menjadi pelayan artinya memberikan diri untuk kepentingan orang lain. Di dalamnya ada kerendahan hati dan pengorbanan. Menanggalkan kepentingan diri, kebesaran dan kehormatan diri demi untuk kepentingan orang lain. Inilah yang ingin Yesus tunjukkan. Dan Yesus pada suatu saat menunjukkannya dalam sebuah teladan pada perjamuan malam terakhir. Kita tentu saja ingat semua itu, ketika Yesus merendahkan dirinya, membasuh kaki murid-muridnya. Dan Yesus ajarkan bahwa beginilah hendaklah kamu saling melayani dan saling mengasihi. Yesus tunjukkan bahwa pelayanan harus disertai dengan pengorbanan dan perendahan diri. Perendahan diri. Orang yang melayani dengan suatu ambisi pribadi justru akan melunturkan tujuan dari pelayanan itu sendiri. Pelayanan tidak bisa dibangun atas ambisi pribadi, kehormatan diri. Bukan, tidak bisa. Pelayanan harus dilandasi oleh pengorbanan diri, perendahan diri, dan yang paling penting adalah kasih. Kasihlah yang menjadi pendorong utama orang mampu merendahkan dirinya dan mengorbankan dirinya. Nah, itulah yang Yesus ingin ajarkan kepada murid untuk dibangun, membentuk atau membangun sebuah kebesaran melalui jalan pelayanan. Filipus Neri, Santo Filipus Neri yang kita peringati hari ini juga mempunyai prinsip dan keutamaan dalam tugas perutusannya, yaitu menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan dan keterarahan hati yang penuh kepada Tuhan. Inilah yang memampukan Filipus Neri dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesamanya dengan sungguh-sungguh total, sehingga hidup Santo Filipus Neri menjadi medan Allah untuk bertindak, menyatakan mujizat-mujizat. Pelayanan yang dilakukan dalam penyerahan diri yang utuh kepada Tuhan dan keterarahan hati sepenuhnya kepada Tuhan. Dan itulah juga yang Yesus ingin bangun di tengah-tengah para murid, tentu saja di tengah-tengah kita, untuk Anda dan saya, menjadi pelayan untuk membangun kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Saya dan Anda dipanggil, diutus untuk menjadi pelayan kerajaan Tuhan demi kemuliaan Tuhan. Ad maiorem Dei gloriam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.